Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Anda yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ari dari Get Home. Di video ini sekaligus di pembahasan pertama ini, saya ingin membahas mengenai mental block. Apa itu mental block? Penyebab dari mental block dan bagaimana kita keluar dari mental block. Pengertian mental block. Mental block secara simpelnya adalah hambatan secara mental. Bukan gangguan secara mental ya, tapi hambatan secara mental. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin mencapai goals kita, harapan kita, cita-cita kita, tapi kita kayak takut gitu. Kira-kira kita bisa mencapai gak sih goals tersebut? Apakah kita yakin mencapai harapan kita, cita-cita kita, tujuan kita? Nah, pertanyaan negatif itu tuh yang muncul di pikiran kita. Apalagi yang sering diejek. Lu mah gak bisa ngejualin rumah. Lu tuh masih kecil, gak akan bisa ngejualin rumah yang harganya miliaran, ratusan juta, dan lain sebagainya. Nah, kalimat toksik itu sebenarnya yang membuat kita jadi down. Kalimat-kalimat seperti itu yang biasanya membuat kita menjadi depresi dan lain sebagainya. Terus, gimana kita keluar dari mental block? Poin pentingnya adalah kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu pengalaman-pengalaman apa aja yang pasti pernah muncul di kehidupan kita yang berkaitan dengan mental block. Contohnya adalah ketika kita ingin menjualkan rumah, kita belum ketemu sama calon bayarnya, belum ketemu sama calon konsumen, tapi kita udah ketakutan duluan. Takut ditolak, takut nggak bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya hal tersebut itu dulunya kita mempunyai pengalaman ditolak sama konsumen pada saat jualan. Terus gimana caranya agar kita bisa ngeberesin semuanya agar terhindar dari mental block, ketakutan, keraguan, dan lain sebagainya? Yang pertama, kita harus mampu menerima masa lalu kita. Kita harus bisa menerima kegagalan-kegagalan yang udah pernah terjadi di masa lalu. Contohnya, kita pernah gagal dalam berbisnis, pernah gagal dalam soal percintaan. Nah, itu semua kita jadiin sebuah pelajaran. Oke, itu adalah masa lalu. Kita hidup di masa sekarang untuk mencapai masa depan. Karena logika kita seringkali dikaitkan dengan masa lalu kita. Sedangkan intuisi atau kata hati kita cenderung memikirkan hal-hal positif atau masa depan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang bisa mengganggu kita untuk berpikir positif. Yang kedua, setelah pengalaman buruk kita udah kita terima, kegagalan-kegagalan buruk udah kita terima, yang kedua adalah jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Gue mah gak pantas ngejualin rumah. Gue gak bakal bisa ngejualin rumah yang harganya 1M. Gue gak cocok di marketing dan lain sebagainya. Anda terus menyalahkan diri Anda sendiri. Nah, hal seperti itu yang seringkali membuat diri kita tuh menjadi depresi, yang membuat diri kita tuh semakin down dan lain sebagainya. Belajar untuk mencintai diri sendiri, jangan pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan diri sendiri. Terus, gimana caranya yang baik? Caranya adalah belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang udah pernah kita lakukan di masa lalu. Belajar untuk bertanggung jawab atas kegagalan-kegagalan kita yang udah pernah terjadi di masa lalu. Karena kita nggak akan bisa pernah merubah masa lalu yang udah pernah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah menerima kegagalan-kegagalan kita yang udah pernah terjadi. Setelah itu adalah kita merubah caranya agar kegagalan tersebut yang udah di masa lalu bisa kita perbaiki untuk masa depan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah hancurkan batasmu. Anda nggak perlu menjudge diri Anda sendiri. Aku nggak bisa ngomong di depan umum. Gua nggak bisa ngehandle konsumen. Gua nggak bisa yang namanya ngejualin rumah yang harganya 1M. Anda terus sekali menjudge diri Anda sendiri. Anda nggak akan tahu Anda bisa atau enggak kalau Anda belum pernah mencoba. Pada intinya adalah Anda harus mencoba dulu. Bertahap mencoba, 10 kali mencoba. Kalau 1 kali gagal, Anda coba berikutnya. Kalau sampai 10 kali Anda gagal dalam percobaan tersebut, Anda nggak boleh menyerah. Anda harus mencari tahu kenapa bisa gagal atau ganti caranya. Karena gak ada yang namanya awal yang sempurna. Cukup sekian video e-course pembahasan pertama kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua yang nonton video tentang mental block. Semoga terhindar dari mental block.
yang hari ini mempunyai mental block semoga bisa terhindar dari yang namanya mental block. Tunggu video selanjutnya dari saya Ari dari Get Home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.